Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10, jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan dari kelas B. Sebelumnya, kenalin dulu aku Siti Maryam dengan NPM 24 10047. Aku Safana Zara dengan NPM 24076. Dan aku Mutiara Tusagara dengan NPM 24064. Nah, hari ini tuh kita akan membahas tentang sumber hukum dagang yang tidak terkodifikasi dalam mata kuliah hukum dagang. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, aku mau tahu dulu alasan kalian kenapa sih kita harus banget ngebahas tentang topik ini. Topik ini tuh penting banget tahu karena dalam praktik hukum dagang itu tidak semua aturan tertulis tetapi tetap mengikat dan memengaruhi pelaku usaha juga. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu juga apa itu hukum dagang. Setahu aku, hukum dagang itu adalah aturan yang mengatur aktivitas perdagangan atau pelaku usaha. Nah, sumber hukum dagang itu ada dua nih. Ada yang terkodifikasi dan ada yang tidak terkodifikasi. Kalau yang terkodifikasi itu contohnya kayak undang-undang. Iya. Kalau yang tidak terkodifikasi itu bersifat lebih ke kebiasaan atau kayak prinsip-prinsip umum gitu loh. Kalau nggak salah, sumber hukum dagang yang tidak terkodifikasi itu kan meliputi beberapa hal kan ya? Ya. Iya, bener banget sih. Aku tahu, itu yang pertama ada kebiasaan dagang atau custom ya. Itu tuh adalah aturan dagang yang tertulis yang biasa emang dipakai pelaku sehari-hari sih, kayak misalkan cara bernegosiasi atau menyelesaikan sengketa secara informal. Terus yang kedua juga ada prinsip umum kayak kejujuran, keadilan, itikat baik gitu. Jadi prinsip ini juga menjadi landasan moral dan etika dalam transaksi dagang. Kayak aku lanjutin, yang ketiga ada jurisprudensi atau putusan pengadilan. Meskipun jurisprudensi ini bukan termasuk undang-undang, tapi putusan hakim ini bisa menjadi acuan dan menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Dan yang keempat itu ada doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang menjadi rujukan dalam menginterpretasikan dan mengembangkan hukum dagang. Dan yang terakhir, ada konvensi internasional dan praktik perdagangan, seperti Incoterms yang digunakan dalam perdagangan antar negara, meskipun tidak selalu diatur dalam hukum nasional. Oh iya, sumber hukum tidak terkodifikasi itu kan beda ya sama sumber hukum yang terkodifikasi. Beda sih. Kalau sumber hukum yang terkodifikasi itu ada kayak Undang-Undang Dasar 1945 yang jadi sumber hukum tertinggi tuh di Indonesia, contohnya tuh itu. Nah, kalau misalnya yang tidak terkodifikasi itu lebih fleksibel dan berkembang sesuai sama yang di lapangannya gitu loh. Iya sih. Nah, jadi sumber hukum dagang yang tidak terkodifikasi itu emang sangat penting banget ya untuk kita pahami. Karena kan secara membantu banget pelaku usaha beradaptasi langsung dengan kondisi nyata di lapangan gitu loh. Bener banget. Walaupun nggak ada tulis nih ya, sumber Iya. hukum ini tuh kayak mengikat gitu loh. Dan sering jadi dasar penyelesaian sengketa dagang. Kemarin aku kan baca, terus aku foto juga tuh di buku hukum dagang. Itu ada beberapa ini loh, pengaturan hukum di luar kodifikasi ini aku udah foto. Soalnya aku baca ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 itu tentang wajib daftar perusahaan. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 8, masih Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, nomor 10 per tahun 1998 tentang perbankan. Coba nih, kamu baca deh yang selanjutnya ada apa? Yang E ya. Iya. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terus ada UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lalu ada UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ini ada lagi sih kayaknya, coba kamu lanjutin. Yang selanjutnya ada UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
terus UU nomor 14 tahun 2002 tentang paten, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang terakhir ada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menarik ya, menarik banget pembahasan kita hari ini. Nah, mungkin udah selesai pembahasan kita hari ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat orang-orang. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Dadah. Udah nih. Udah,